Ini Rick. Hari ini ia tak ingin syuting, tapi kamu mengklik videonya. Ia pun tanda tangan kontrak tanpa melihat. Artinya, 30 hari ke depan, ia akan puasa, hanya air dan sakit. Hari pertama berjalan ceria. Tubuhnya masih punya cadangan glikogen, gula di hati dan otot. Rick membuat takhta dari bantal, menanti ujian sejati. Pada hari ketiga, segalanya berubah. Glikogen habis, tubuh beralih ke lemak. Rick mulai mencium bau makanan di udara. Ia yakin dinding berbau bacon. Ini tanda pertama ketosis. Kondisi saat tubuh menghasilkan keton, bukan glukosa. Pada hari keempat, halusinasi muncul. Ia berbicara dengan sendok. Ia membuat rencana masa depan dengan kipas angin. Dan mengedipkan mata pada stop kontak. Ia tertawa, namun matanya sudah berkedut. Pada hari keenam, seseorang masuk ke ruangan. Ia perlahan makan burger di depan Rick. Dan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu adalah tes ketahanan. Rick berkeringat dan menjilat bibirnya. Otak menuntut dopamin dan sangat sulit menahan diri. Pada hari ketujuh, tulisan muncul di layar. Jika menyerah, kamu akan dapat makanan. Cukup katakan, pizza. Rick tetap diam. Sementara itu, suhu tubuhnya menurun dan metabolismenya melambat. Bahkan, gerakannya menjadi lamban, seperti sup yang diimpikan Rick. Hari ke-10, otot Rick melemah. Tubuh masuk mode bertahan hidup, hemat semua, bahkan pikiran. Rick pun mulai kacau menyebut kata. Jendela disebut sendok, dirinya sandwich. Muncul treadmill mirip sabuk sushi, Rick tak sanggup berdiri di sana. Setiap langkah berat, bagai di aspal lengket. Jantungnya berdetak lambat. Rick jatuh pun terasa melambat. Dalam mimpi, Rick makan burger. Bangun-bangun, ia mengunyah lengan bajunya. Ini hari ke-15. Otaknya mulai kacau. Rick tak tahu mana mimpi, mana nyata. Dinding terasa menyempit, dan udara berdenyut. Nampan sarapan sempurna muncul bagai fata morgana. Telur orak-arik, roti panggang, alpukat. Ada tulisan kecil, plastik, tak boleh dimakan. Rick mencium, menjilat, dan menangis. Perutnya melilit karena menanti, namun tak ada yang masuk. Pada hari ke-18, ventilasi dipenuhi bau. Pizza, sate, bawang goreng. Rick merangkak di lantai, memegangi perutnya. Imunitasnya hampir nonaktif. Tubuhnya membakar ototnya sendiri, dan Rick berbicara dengan debu. Di cermin, ia melihat sandwich yang bisa bicara. Rick menulis buku harian yang seluruh isinya hanya tentang makanan. Darahnya hampir tidak memiliki glukosa. Autofagi dimulai, sel-sel memakan diri sendiri. Rick menulis di dinding, "Aku bukan makanan." Dinding mulai meneteskan saus tomat, dan Rick menjerit. Ini adalah fase gangguan kognitif berat. Bahkan suara narator yang saya pakai, Rick mendengarnya sebagai bau makanan. Sebuah pintu jebakan terbuka di lantai. Dia melompat. Di bawah adalah dapur. Dia jatuh ke lantai, masuk ke kulkas. Kosong. Itu adalah simulasi. Uji coba reaksi terhadap harapan palsu. Sekarang, sepiring pangsit diletakkan di depan Rick. Dikatakan, jika dimakan, semuanya akan dimulai lagi. Dia menatap, menjilat bibir, membisikkan sesuatu, tapi tidak makan. Kontrol diri mengalahkan segalanya. Pada hari ke-30, pintu terbuka dan Rick keluar. Berat badannya turun 14%. Denyut nadinya sangat lemah. Hatinya berfungsi dalam mode darurat. Tanpa pengawasan medis, puasa semacam itu sangat mematikan. Tapi Rick adalah Rick. Di luar, ia disambut spanduk, "Selamat." Eksperimen selanjutnya, sebulan tanpa tidur. Ia bahkan tidak terkejut, langsung menjatuhkan wajahnya ke kue dan tertidur. Terima kasih telah menonton, ikuti Rick.